Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ahli sidki wal wafa wa ba'd. Para bapak ibu saudara yang saya hormati, bersyukur kita selalu kepada Allah, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa diibaratkan sebagai tarbiyah robbaniyah, pendidikan yang memang berbasis ketuhanan. Karena memang puasa adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Memang saat orang mengetahui betapa besar hikmah manfaat dari aktivitas puasa, orang pasti akan melaksanakannya. Sebagai tarbiyah robbaniyah, puasa mengajarkan kita banyak hal, terutama dalam rangka membangun keseimbangan dalam diri kita sebagai makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani. Keduanya memang harus diberikan porsi yang seimbang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan ada 5 ajaran yang diberikan puasa kepada kita. Yang pertama, kata beliau, puasa mengajarkan kepada kita tarkul halali li ajlil ibtiad anil haram. Puasa mengajarkan, melatih kita untuk meninggalkan sesuatu yang halal sekalipun demi untuk melatih diri meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, minum, hubungan badan ataupun hubungan biologis antara suami istri di siang hari sepanjang dimulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tidak dilakukan oleh yang berpuasa. Padahal itu diperbolehkan. Makan, minum, itu adalah kebutuhan fa'ali kita sebagai makhluk hidup. Tetapi demi memenuhi dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua kita tinggalkan. Bisa jadi kesempatan ada, peluang terbuka. Tetapi karena kita nurut pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali kita tidak akan berbuka meskipun orang lain tidak ada yang tahu. Cuman ada hal yang kurang selaras dengan misi ini. Betapa banyak orang yang berpuasa ketika datang waktunya berbuka, dia tidak mampu mengendalikan diri dalam hal memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, dalam rangka menghilangkan rasa haus dahaga yang selama ini ditahannya sepanjang hari, sehingga kemudian berbagai makanan dan minuman tersedia, kemudian dinikmatinya. Ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Tentu perut ini merasa begitu kenyangnya, penuh dengan makanan dan minuman. Maka dalam hal ini, Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada putranya, "Ya bunayya, idzam tala'ta al-ma'idah, namatil fikra, wa hurrimatil hikmah, wa qa'adatil a'dha anil ibadah, wa zala safa'ul qalbi wa rimmatul mudrik, bihima ladzatul munajah wa ta'athuri bih."
Nah, kalau engkau penuhi perutmu dengan makanan dan minuman, penuh sesak perutmu dengan itu semua, maka itu akan mengakibatkan tumpulnya pemikiranmu. Daya nalarmu tidak lagi tajam. Wa hurrimatil hikmah. Dan hikmah kebaikan menjadi terhalang dengan sebab itu. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Anggota tubuhmu akan berat untuk diajak beribadah. Wa zala safa'ul qalbi. Kejernihan hatimu hilang, bahkan sensitivitas nuranimu dalam menangkap pesan-pesan ibadah menjadi tumpul. Bihima ladzatul munajah wa ta'athuri bihi. Padahal dengan keduanya engkau akan merasakan nikmatnya bermunajah kepada Allah dan pengaruh zikir terhadap jiwa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Jadi pesan yang pertama, ajaran yang pertama yang ingin disampaikan melalui ibadah puasa, mengajarkan sekaligus melatih kita melalui meninggalkan sesuatu yang boleh, yang halal. Sepanjang siang bulan Ramadan, kita tinggalkan demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal itu tentu jangankan yang haram, yang halal pun kita sedia untuk tinggalkan demi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang kedua menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, puasa mengajarkan dan melatih kita untuk al-isti'la 'alal hawa, menundukkan hawa, hawa interest, hawa kepentingan. Kadang hawa juga dimaksudkan dengan an-nafsu, dan kita sering menggunakan istilahnya dengan menggabungkan menjadi hawa nafsu. Ibadah puasa dengan menahan makan dan minumnya, kita dilatih untuk mampu mengendalikan, mampu menundukkan hawa nafsu. Kita punya musuh dua, ada syaitan, ada an-nafsu. Kalau syaitan itu di luar kita, sementara an-nafsu itu di dalam diri kita dan bagian tak terpisahkan dari kita. Al-Quran mengajarkan kita melalui ibadah puasa ini bukan untuk menghilangkan, bukan untuk membunuh nafsu, karena nafsu bagian dari diri kita. Kita hanya diajarkan untuk menundukkan dan mengendalikannya. Kalau dalam diri manusia hilang nafsu, maka tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada pembaharuan, tidak ada harapan, tidak ada ambisi, dan sebagainya. Maka bisa jadi peradaban juga tidak muncul. Tapi nafsu harus dikendalikan. Al-hawa harus ditundukkan. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, as-saytorah 'ala syaiton, mengalahkan syaitan. Setali 2-3 pulau terlewati. Kalau yang kedua tadi kita menundukkan hawa nafsu, yang ketiganya adalah mengalahkan syaitan. Al-hawa, an-nafsu adalah wasilah syaitan untuk menggelincirkan manusia. Andaikan keduanya berkolaborasi dan bersinergi, bekerja sama, nafsu dan syaitan mengendalikan manusia, maka manusia terancam akan jatuh kepada jurang kehancuran. Syaitan adalah musuh abadi manusia sepanjang masa. Dia tidak akan pernah mati sampai akhir kehidupan ini. Dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menundukkan nafsu dengan mengurangi
makan dan minum, berarti kita menutup celah bagi syaitan untuk menjadikan nafsu sebagai mitranya dalam menggelincirkan manusia. Ajaran yang keempat, puasa melatih kita untuk at-ta'ah al-mutlaqah lillah, ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menyatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, puasaku ini hanya untukmu, dan atas rizkimu saya berbuka puasa ini. Pernyataan kita bahwa kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, puasa melatih kita untuk al-hijrah anidz-dzunub, meninggalkan diri dari dosa-dosa. Yang halal pun kita tunda untuk tidak melakukannya, apalagi yang haram. Kita lebih dikonsentrasikan untuk memupuk diri, mendekatkan diri dengan berbagai amal ibadah untuk berinvestasi di akhirat. Dengan secara bersamaan kita tinggalkan segala macam perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa saat kita beribadah, jikalau itu dilakukan, akan bisa mengurangi nilai makna dari pahala puasa yang kita lakukan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.